Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya kesedihan yang sangat teramat mendalam akan menimpa hidup Salwa ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu ketika Salwa mengetahui bahwa Bik Nur telah bertemu dengan ayah kandung Salwa. Akhirnya Salwa pun langsung bergegas untuk menuju ke rumah Vero untuk bisa menemui Bik Nur ya kawan-kawan. Meski awalnya Bik Nur mengelak dan mengatakan bahwa dirinya tidak bertemu dengan siapapun, namun Vero menunjukkan bukti rekaman video saat Bik Nur sedang berbicara dengan Pak Hendra ya kawan-kawan, sehingga pada akhirnya melihat bagaimana antusiasme dari Salwa untuk bisa bertemu dengan ayah kandungnya, Bik Nur akhirnya menceritakan semuanya bahwa laki-laki itu memang benar adalah ayah Salwa. Awalnya Bik Nur juga tidak percaya, namun cerita yang diberikan oleh laki-laki tersebut sangat detail dan memang kejadiannya seperti itu, sehingga pada akhirnya Bik Nur yakin bahwa orang itu memang benar-benar ayah kandung Salwa. Namun baru saja Salwa merasa sangat bahagia karena dirinya akan segera bertemu dengan ayah kandungnya. Kabar buruk justru malah datang ya kawan-kawan, di mana saat itu pihak rumah sakit menelpon Bik Nur dan mengatakan bahwa orang yang bernama Hendra Sugiono saat ini sedang berada di rumah sakit karena terjatuh dari rooftop hotel, sehingga saat ini keadaannya pun sangat kritis. Salwa yang mendengar semua itu pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit untuk memastikan bagaimana kondisi dari ayahnya tersebut. Salwa benar-benar sangat panik ya kawan-kawan. Salwa sangat khawatir apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada ayahnya. Namun memang benar, kejadian buruk itu akhirnya terjadi ketika dokter mengatakan bahwa luka yang dialami oleh Pak Hendra Sugiono sangatlah parah ya kawan-kawan, dimana banyak sekali tulang-tulang yang patah di sekujur tubuhnya dan juga pendarahan yang cukup parah, sehingga membuat Pak Hendra harus dilarikan atau dipindahkan ke ruang ICU. Setelah Pak Hendra dipindahkan ke ruang ICU, saat itu Salwa dan juga Ridho akhirnya menjenguk Pak Hendra ya kawan-kawan. Mereka akhirnya menemui Pak Hendra di dalam ruang ICU tersebut. Ya, itu adalah untuk pertama kalinya Salwa bisa melihat ayah kandungnya. Salwa pun memegang tangan Pak Hendra dengan penuh kasih sayang. Salwa tak menyangka jika ayah yang selama ini Salwa cari-cari ternyata saat ini sedang mencari dirinya. Dan Salwa juga tak menyangka jika kini orang tersebut ada di hadapannya. Saat itu tiba-tiba Pak Hendra pun membuka mata ya kawan-kawan. Pak Hendra sadar dan pada akhirnya Pak Hendra berhasil untuk melihat Salwa untuk yang pertama kalinya, sebelum pada akhirnya Pak Hendra menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Kematian Pak Hendra ini tentunya membuat Salwa menjadi semakin bersedih. Ya, puluhan tahun Salwa mencari jati dirinya, namun ketika dirinya bertemu dengan ayah kandungnya, ternyata pertemuan mereka tidak bertahan lama karena Pak Hendra langsung meninggal dunia ya kawan-kawan. Namun meninggalnya Pak Hendra yang terjatuh di rooftop hotel milik Sudirja Group. Tentunya hal ini pun menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Apalagi Fahri juga curiga dengan gerak-gerik Fatan ya kawan-kawan. Lalu apakah nantinya Ridho akan menyelidiki tentang semua ini? Karena Ridho pasti tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan, melihat Salwa terus-menerus bersedih. Sampai dengan saat ini, keberadaan dari surat hasil tes DNA antara Fatan dan juga Pak Hendra masih belum diketahui ya kawan-kawan. Apakah surat tersebut masih berada di kantong celana Pak Hendra atau justru sudah diamankan oleh Fatan? Ya, Mimin sih berharap agar surat tersebut diamankan oleh Fatan atau setidaknya oleh Fahri ya kawan-kawan, agar akan ada seseorang di masa yang akan datang yang akan membongkar tentang jati diri Fatan ya kawan-kawan. Karena jika Pak Hendra meninggal dunia tanpa meninggalkan bukti apapun, maka kisah Fatan akan benar-benar hilang ya kawan-kawan. Semua orang hanya akan mengetahui bahwa Fatan adalah anak dari Rashid Sudirja. Namun setidaknya kematian dari Pak Hendra ini membuat Fatan dan juga Bu Lydia bisa bernapas lebih lega ya kawan-kawan, karena satu-satunya saksi kunci dari semua permasalahan ini yaitu Pak Hendra telah meninggal dunia. Mereka hanya tinggal mencari tahu di manakah keberadaan dari surat hasil tes DNA antara Fatan dan juga Pak Hendra ya kawan-kawan. Dan jika sampai nanti semuanya terbongkar bahwa Fatan bukanlah anak dari Pak Rashid Sudirja, mungkin itu adalah episode yang paling menegangkan ya kawan-kawan, di mana nantinya Pak Rashid pasti akan marah besar dan akan mengusir Fatan beserta ibunya dari rumah milik Pak Rashid ya kawan-kawan. Wah, makin hari makin seru ya kawan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Banyak sekali teka-teki yang belum terpecahkan ya kawan-kawan, banyak sekali rahasia yang belum terbongkar. Nah, kira-kira setelah ini apakah Fatan akan ketahuan bahwa Fatan adalah penyebab dari kematian Pak Hendra, dan apakah semuanya akan terbongkar bahwa Fatan bukanlah anak Pak Rashid? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.